Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas mengenai langkah pengujian hipotesis ya. Masih bersama dengan saya Bu Sidhaniah di sini. Kita akan membahas setelah kemarin kita membahas mengenai apa itu hipotesis. Sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis ya. Oke. Nanti di sini akan saya terangkan. Bagaimana cara membaca hipotesis dan mengetahui langkah-langkah melakukan hipotesis. Oke, kita baca pertemuan ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kemajuan kita bersama dalam menyusun KTI ataupun skripsi di semester berikutnya. Oke. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai hipotesis itu apa, kemudian syarat-syarat hipotesis dan hal yang berkaitan dengan hipotesis. Nah, bila hipotesis ini dikaitkan dengan parameter populasi, maka hipotesis ini disebut dengan hipotesis statistik atau hipotesis nol, ya. Nah, kalau hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin bisa saja benar atau mungkin bisa saja salah mengenai parameter satu populasi atau lebih. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Nah, ini sekarang kalau hipotesis statistik atau hipotesis nol itu adalah hipotesis yang berkaitan dengan kemungkinan benar atau kemungkinan salah berkaitan dengan parameter satu populasi atau lebih. Nah, pengujian statistik ini adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel. Jadi kita kan mengambil data dari sekelompok yang dinamakan sampel, dari kelompok sampel. Sampel itu diambil dari populasi. Nah, populasi tersebut merupakan sekumpulan orang yang kita gunakan sebagai objek penelitian yang diambil datanya dan datanya tersebut akan diuji statistik. Teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan ini merupakan penyataan yang wajar. Oleh karenanya bisa saja hipotesis itu tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Bisa saja tidak ditolak, bisa saja diterima. Bisa saja ditolak atau bisa saja diterima, bisa saja tidak ditolak atau tidak diterima. Nah, ada 5 langkah untuk menguji sebuah hipotesis. Yang pertama langkahnya adalah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi tentukan dulu. Tadi kan dari kumpulan variabel ya, variabel terikat dan variabel bebasnya. Kemudian kan harus ada hubungan antara variabel tersebut ya. Hubungannya apa? Ada hubungan antara tadi status gizi dengan kecerdasan fisik misalnya. Atau ada hubungan antara pemberian ASI dengan peningkatan berat badan bayi misalnya. Ya. Hal alternatifnya misalnya H0-nya apa, HA-nya apa. Jadi yang H alternatif, H0 itu kan H statistik ya. Berarti kan tidak ada perbedaan gitu ya. H0-nya yang ditolak, HA-nya yang diterima. Berarti misalnya tidak ada H0-nya tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan antara berat badan dengan status gizi, pemberian ASI dengan peningkatan status gizi. Berarti ya alternatifnya yang diterima ada hubungan antara berat badan dengan pemberian ASI. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tentukan dulu hipotesisnya apa. Kemudian pilih salah satu taraf nyata. Langkah keduanya, langkah ketiganya tentukan uji statistik yang akan digunakan. Menggunakan apa? Ini berdasarkan skala yang digunakan. Apakah skalanya ordinal, nominal, atau numerik dan atau interval dan rasio, numerik dan kategorik misalnya. Dan langkah 4, buat aturan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah ambillah sampel kemudian ambil keputusan. Apakah tidak menolak HO atau malah menolak H0. H0 itu H statistiknya.
menolak atau tidak menolak. Kalau tidak menolak berarti kan menerima ya. Nah, langkah pertama saya akan menjelaskan. Pertama, rumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Langkah pertama ini adalah untuk merumuskan hipotesis yang diuji. Hipotesis ini disebut H0. Hipotesis alternatif menggambarkan apa yang akan Anda simpulkan jika menolak hipotesis nol, dan hipotesis alternatif ditulis HA atau HA atau H1. Langkah keduanya dalam menentukan taraf nyata itu adalah taraf nyata diberi tanda alfa. Disebut juga tingkat risiko karena menggambarkan risiko yang harus dipikul bila menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol sebetulnya benar. Gimana nih? Jadi disebut juga tingkat risiko karena bisa menggambarkan risiko yang harus diambil jika menolak hipotesis nol. Padahal hipotesis nol sebenarnya benar. Kalau menolak hipotesis nol berarti menerima ya hipotesis alfa. Tidak ada satu taraf nyata yang diterapkan untuk semua penelitian yang menyangkut penarikan sampel. Maka kita harus mengambil suatu keputusan untuk memakai taraf 0,05 yang disebut dengan taraf 5% atau taraf 0,01. Ya, atau taraf yang lain antara 0 dan 1. Jadi kan kita mau menggunakan alfanya berapa? 0,05 kah atau 0,01? Ini berdasarkan dari ini loh, jenis penelitian kita, apakah penelitian murni penelitian kesehatan, penelitian murni atau penelitian yang lainnya. Pada umumnya pada proyek penelitian menggunakan taraf 0,05 ini umumnya menggunakan taraf penelitian ini ya. Sedangkan untuk pengendalian mutu, jika ini untuk pengendalian mutu, ini dipilih 0,01 dan untuk pengumpulan jejak pendapat ini pakai 0,10. Ini tingkat kesalahannya, taraf signifikansinya. Nah, kita yang paling sering itu menggunakan kesalahan 0,05. Artinya sebanyak 5% ya, itu kemungkinan bisa salah. Nah, yang ketiga adalah uji statistik. Merupakan suatu nilai yang ditentukan berdasarkan informasi dari sampel. Akan digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Ada bermacam-macam uji statistiknya yang kita gunakan dalam uji statistik. Seperti Z, studi T, F, chi-square, dan lain sebagainya. Langkah keempat yaitu langkah pengambilan keputusan. Ini dengan membaca kurva tadi. Aturan pengambilan keputusan ini merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak dan kondisi di mana hipotesis nol tidak ditolak. Gambaran berikut menggambarkan daerah penolakan suatu uji taraf nyata. Ini daerah penolakan. Jadi ada batasnya kan? Nah, nilai signifikansinya berapa? Nilai kritisnya berapa? Di sini nilai kritisnya 1,645. Nah, probabilitasnya kan 0,05 ya, nih. Jadi karena batasnya adalah 1,645, ini daerah penolakannya, H0-nya. Ini kalau di kurva sini berarti ini H0-nya diterima atau tidak menolak. Ya. Perhatikan gambar tadi bahwa daerah di mana hipotesis 0 tidak ditolak mencakup daerah di sebelah kiri atau di sebelah kiri 1,645 tadi. Daerah penolakan dia ada di sebelah kanan. Nah, diterapkan maka ini ditetapkan sebagai uji satu arah. Karena taraf nyatanya adalah 0,05 atau kesalahan 5%. Nilai 1,645 memisahkan daerah-daerah yang di mana hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 0 diterima atau tidak ditolak. Nilai 1,645 ini dinamakan sebagai nilai kritis atau nilai batas ambang. Setelah langkah keempat tadi kita menentukan hipotesisnya, analisa datanya, kita mengambil keputusan. Gimana cara mengambil keputusannya? Langkah terakhir dalam uji statistik adalah mengambil keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis 0. Keputusan menolak hipotesis 0 karena uji nilai statistik terletak di daerah penolakan. Kita mengambil keputusan untuk hipotesis 0-nya. Ambil keputusan mau menolak atau tidak menolak. Kalau tidak menolak itu kan di sebelah kiri, kalau menolak itu di sebelah kanan. Nah, keputusan menolak hipotesis ini
ada di titik kritisnya tadi. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa keputusan untuk menolak atau tidak penolakan diambil oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian. Jadi yang berhak itu ya yang sedang penelitian, bukan orang lain. Hasil ini merupakan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti sampel yang dapat diberikan peneliti kepada manajer pusat membuat keputusan. Nah, kalau di sini ya peneliti ini akan melaporkan ke siapa. Nanti itu yang akan digunakan. Nah, ini. Kalau tadi kan uji searah ya, ini uji dua arah. Uji searah itu tadi kan nilai kritis penolakannya di sebelah kanan 1,65 ya, di sebelah nilai kritis, sebelah kanan nilai kritis. Kalau dua arah, ini ada batasnya. Penolakannya ada di 1 dan di 2. Daerah penolakan H ada batas kanan dan batas kiri. Jadi penerimaan itu adalah yang di kurva tengah ini. Antara misalnya tadi ini 1,645 berarti di sini berapa? Minus 0,1645 misalnya. Bila hipotesis 0 ya sama dengan 0 dilawan dengan hipotesis alternatif tidak sama dengan 0. Jadi uji dua arah ini ditandai dengan adanya dua daerah penolakan hipotesis 0 yang juga bergantung pada nilai kritisnya tadi. Nah, nilai kritis ini diperoleh dari tabel untuk nilai alfa dibagi 2 yang telah dipilih sebelumnya. Nah, ini nih dua jenis kesalahan yang perlu dicegah dalam pengujian hipotesis. Hipotesis nolnya diterima jika keputusannya itu benar. Hipotesis 0 diterima, dikatakan salah jika keputusannya salah. Nah, kemudian hipotesis 0 yang ditolak ini jika keputusannya itu salah, misalnya kayak gini, penolakan, ditolak, nolnya ditolak. Nah, padahal itu memang benar, nah, gitu ya. Nah, dikatakan itu salah jika keputusannya benar, kok malah ditolak. Karena ini keputusannya salah. Malah dikatakan benar. Gitu. Paham Mbak? Jadi kan tadi ada kurva ya. H0 itu ada batasnya yang namanya titik kritis. Kalau di sebelah kanannya kan H0 yang ditolak. Nah, ini H0-nya itu diterima dan itu dinyatakan benar jika keputusannya itu benar. Dikatakan salah jika keputusannya salah. Nanti belum jelas di sini, kita jelaskan lagi. Ini harus ada asumsinya ya. Asumsinya seperti ini. H0 kan tadi ini kan daerah penolakan ya. Karena ini daerah penolakan, H0-nya ditolak, berarti kan keputusannya benar. Keputusan benar, maka ini harusnya ditolak. Ini ditolak, berarti ini keputusan benar. Kalau ini diterima, berarti ini keputusannya salah. Gitu. Nah, sampai di situ paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi yang perlu dibaca itu sebenarnya H0-nya itu ditolak. Karena harusnya kan ada perbedaan antara parameter ya. Kalau tidak ada perbedaan, antara itu ya berarti harus ditolak. Ya yang diterima adalah alternatifnya. Ada perbedaan. Nah, ada dua jenis tipe hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis korelatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini disebut dua tipe hipotesis. Hipotesis korelatif, ada hubungan. Sedangkan hipotesis komparatif membandingkan, yaitu pernyataan tentang ada atau tidaknya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Membandingkan dua kelompok, ini menghubungkan. Yang korelatif tadi kan korelasi itu menggambarkan hubungan dua variabel. Kalau hipotesis komparatif ini perbedaan antara dua kelompok atau lebih yang dibandingkan. Perumusan hipotesis ini dinyatakan sebagai kalimat pernyataan atau deklaratif.
yang melibatkan minimal 2 variabel penelitian yang mengandung suatu prediksi dan harus dapat diuji atau ditestable. Jadi perumusan hipotesis ini digambarkan H0 ditolak jika hipotesis diterima jika H0 ditolak. Berarti tidak ada hubungan. Jika tidak ada hubungan, H0 diterima. Dan harus bisa diuji dengan diteskan. Minimal 2 variabel. Ada, jadi kan harusnya kan hal alternatif kan tadi tidak ada perbedaan ya. Jadi kan sama, berarti itu kan H0-nya ya. H0-nya kan berarti ditolak. H alfanya yang diterima. Jadi patokannya adalah ada hubungan, itu berarti ada perbedaan antara dua kelompok tersebut atau ada hubungan tadi ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada contoh begini. Berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media massa bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 3.200. Untuk pengujian dua pihak, maka H0-nya nilainya adalah sama dengan 3.200. H alfanya tidak sama dengan 3.200. Jadi angkanya ini batas atasnya 3.200. Kemudian kalau pengujian satu pihak kiri, H0-nya lebih dari atau sama dengan 3.200. H alfa kurang dari 3.200. Kalau pengujian satu pihak sebelah kanan, ini yang penting kan sebelah kanan justru. Alfanya kurang dari atau sama dengan 3.200, H0-nya kurang dari 3.200 dan H alternatifnya lebih dari atau sama dengan 3.200. Ini ada contoh kasus lagi. Sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksi tidak melebihi 2,5 mg. Nyatakan hipotesis alternatifnya yang akan digunakan untuk menguji pernyataan tersebut. Ada lagi contoh kasus, suatu agen real estate menyatakan bahwa 60% di antara rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Untuk menguji pernyataan tersebut, diperiksa jumlah besar rumah. Proporsi rumah yang punya 3 kamar dicatat dan digunakan dalam statistik uji. Nah, maka nyatakan jenis hipotesisnya. Contoh kasus untuk menentukan hipotesis itu seperti itu. Berarti hipotesis yang pertama apa? Kadar nikotin rokok rata-rata yang diproduksi tidak boleh melebihi 2,5 mg. Berarti apa? Pengujian satu pihak yang kanan ya. Nah, untuk mengerjakan uji statistik ini, Anda bisa menggunakan rumus Z, T, atau F. Nah, ini contoh rumusnya. Ini contoh yang Z. Jika simpang baku populasinya diketahui. Kalau simpang baku populasinya nggak diketahui, belum ada penelitian sebelumnya, maka Anda menggunakan rumus yang bawahnya. Dengan suntikan contoh lain, dengan suntikan hormon tertentu pada ayam akan menambah berat badan rata-rata 4,5 ton per kelompok. Sampel Aceh yang terdiri atas 25 kelompok ayam telah diberi suntikan hormon yang akan memberikan rata-rata 4,9 ton dan simpang baku 0,8 ton. Apakah pernyataan tersebut diterima bahwa pertambahan rata-rata paling sedikit adalah 4,5 ton, rata-ratanya 4,9 ton? Nah, ini penyelesaiannya. Untuk 0
nya, nah nilainya kan 4,5 ton ya, berarti kurang dari atau sama dengan 4,5 ton. Berarti penyuntikan hormon pada ayam atau ikan tidak menyebabkan pertambahan rata-rata berat badan 4,5 ton. Ini kan H0-nya ya. H alfanya alternatifnya berarti penyuntikan hormon menyebabkan pertambahan rata-rata berat badan paling sedikit 4,5. Karena nilai X-nya tadi kan 4,5 ton rata-ratanya, N-nya, N itu apa? Yang di sampelnya adalah 28, 25. S-nya, S tadi apa? 0,8 ton. Yang 0,8 ton tadi simpang bakunya diketahui ya pakai rumus yang atas. Maka menggunakan uji T, ini kan berarti kayak gini. Rata-rata dikurangi yang nilai yang diharapkan dibagi simpang baku akar pangkat dari 3,1. Nilainya adalah 2,78. Nah ini. Dengan mengambil alfa 0,01 didapat T sebesar 2,46. Kriteria tolak hipotesis jika ini dari tabel ya. Kalau mengambil alfa itu 0,01 maka dengan sampel 30 nilai T ini kan T hitung ya, ini T tabel. T tabelnya 2,46. Ini T hitung ini lebih kecil daripada T tabel. Ya. Nah, kriteria tolak hipotesis jika T hitung ini lebih besar atau sama dengan 2,46 dan diterima jika sebaliknya. Ini kan sebaliknya berarti H0-nya diterima. Penilaian ini 2,78 karena ini lebih kecil dari sebenarnya kan tadi H0-nya lebih besar atau sama dengan 2,46. Nyatanya T hitungnya 2,78 berarti H0-nya ditolak. Ya, H alfa diterima. Berarti penyuntikan hormon terhadap ayam dapat menambah rata-rata peningkatan berat badan sebesar 4,5 ton. Jadi melihat hasil T hitung dengan T tabel. Kalau T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya yang diterima. Tapi karena ini lebih kecil, H0-nya ditolak. H alternatifnya yang diterima. Karena H alternatif yang diterima berarti ada hubungan antara penyuntikan hormon terhadap peningkatan berat badan. Seperti itu, paham atau muter-muter ya. Semoga ini bermanfaat. Jadi intinya itu gini, yang dijadikan batasan dalam perhitungan hipotesis itu adalah H alternatifnya. Karena kalau H0-nya statistiknya, hipotesis statistiknya itu kan membandingkan antara Z hitung, T hitung dengan T tabel. Nah, dilihat dulu kalau nanti pernyataannya hipotesisnya seperti apa. Kalau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima, H alfa ditolak. Kalau H alfa ditolak kan berarti tidak ada hubungan. Karena ini tadi lebih kecil dari T tabel, maka kan H0 yang diterima atau H0 yang ditolak. Jadi H alfanya yang diterima. Karena penentuannya adalah alfa, berarti penambahan berat badan tadi, penyuntikan hormon pada 30 sampel tadi bisa meningkatkan berat badan 4,5 kg. Berarti penelitiannya terbukti. Nah, agak membingungkan memang, tapi ini bahasa statistik sih. Tidak sebegitu berdetailnya sebenarnya, hanya membaca H0 dan H alternatif saja. Yang jadi patokan adalah H alternatif yang diterima. Kita aja patokannya. Ya, untuk membaca T hitung sama T tabel ya berarti harus menghitung dan membaca T tabelnya. T tabelnya itu dapat dari mana? Anda harus menentukan dulu alfanya itu berapa, 0,01 atau 0,05. Nah,
jumlah sampelnya berapa. Nanti akan di tabel akan kelihatan tuh berapa. Angkanya bisa berbeda-beda tergantung dari alfanya dan tergantung dari jikanya. Nah, ada tabelnya sendiri, tabel T, tabel Z, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bisa saja berbeda. Makanya nilai kritis tadi kan ada yang 1,546, itu kan berarti alfanya juga berbeda. Seperti itu. Jadi harus punya T tabel, searching di internet ada, kemudian dari T hitungnya berapa. Bandingkan itu. Ya. Seperti itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Semoga bisa menjadikan manfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.